sahabat Rumah Sakit M. Yunus dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama Anda di program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang akan memberikan banyak sekali informasi dan tips-tips menarik tentang kesehatan yang akan dibahas langsung oleh ahlinya. Ngobras episode kali ini kita akan membahas tentang apendik pada anak atau biasa kita dengar dengan usus buntu. Nah, di masyarakat sering banget tuh kita dengar kalau usus buntu ini hanya bisa terjadi sama orang dewasa. Ternyata usus buntu ini juga bisa terjadi pada anak-anak. Telah hadir bersama kita Dr. Wahyudi Adriansyah, spesialis bedah anak, satu-satunya dokter spesialis bedah anak yang ada di Rumah Sakit M. Yunus. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih apendik itu, gimana sih gejalanya, gimana sih cara penanganan apendik ini. Sebelum kita berdiskusi, kami ingatkan kembali sahabat untuk subscribe YouTube PKRS Rumah Sakit M. Yunus, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Nah, udah hadir nih bersama kita narasumber kita Dr. Wahyudi Adriansyah, spesialis bedah anak. Selamat pagi, Dok. Pagi. Apa kabar, Dok, hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja nih ya, Dok ya. Kita ngebahas tentang apendik pada anak. Ya. Sebelumnya bisa jelasin nggak, Dok, ke sahabat-sahabat Rumah Sakit M. Yunus, apa sih apendik itu? Ya, apendik pada anak atau sering kita kenal dengan kelainan usus buntu pada anak adalah suatu kejadian infeksi yang berada di dalam perut si anak, di mana ada organ namanya usus buntu itu mengalami peradangan yang akut sampai dengan kronis. Hal ini bisa ditenggarai karena adanya suatu infeksi atau ada kelainan dari proses buang air besar pada anak, sehingga bisa menyebabkan terjadinya infeksi yang diawali dengan rasa nyeri pada perut, lalu bisa menjalar ke bagian perut kanan bawah sesuai dengan letak dari usus buntu, dan akhirnya nanti apabila dipertahankan dalam waktu yang lama bisa menyebabkan terjadinya kebocoran pada usus buntu itu sendiri. Oke. Nah, kan di masyarakat nih, Dok, sering banget nih kita dengar kalau usus buntu itu atau apendik ya bahasa medisnya itu cuman bisa terjadi pada orang dewasa aja. Ya. Ternyata bisa ya, Dok, apendik itu terjadi pada anak-anak. Ya. Oke. Bisa terjadi pada anak-anak juga, karena ini adalah setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, itu mempunyai organ usus buntu. Kapan dia ada masalah akan meradang, dan itu yang akan menyebabkan terjadinya peradangan pada usus buntu itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan itu seorang anak-anak usia 2 tahun atau usia 5 tahun, bahkan sampai orang tua sekalipun. Oke. Nah, biasanya nih, Dok, kalau usus buntu nih sama pada anak itu biasanya terjadi karena apa, Dok? Ya. Yang paling sering terjadi pada anak-anak dengan usus buntu, ya seperti saya jelaskan di awal, adanya infeksi berulang pada anak itu sendiri, terutama pada area usus. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Pada anak-anak, terkadang edukasi orang tua ataupun masyarakat terkait intake atau makanan yang dimakan yang tidak sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, itu juga menyebabkan terjadi gangguan pola BAB. Ketika anak sudah mengalami gangguan pola BAB, ini akan menyebabkan terjadi peradangan pada area usus, sehingga yang pertama kali mengalami infeksi yaitu usus buntu. Usus buntu pada anak itu sangat kecil dan tipis, sehingga ketika ada suatu peradangan di daerah sana, yang pertama menyebabkan terjadinya peradangan itu usus buntunya. Nah, yang penyebab lainnya, salah satunya pengaruh dari makanan-makanan yang tidak sehat seperti junk food, fast food, itu juga bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Selanjutnya, pada anak-anak dengan imunokompromis atau anak-anak dengan gangguan sistem imun juga bisa menyebabkan terjadinya proses pertahanan tubuh yang kurang, yang juga bisa menyebabkan terjadi peradangan di area usus yang menyebabkan usus menjadi nyeri, bahkan sampai kebocoran atau apendisitis, perforasi. Oke. Makanya penting banget ya, Dok ya, sebagai orang tua kita mengontrol pola makan anak-anak yang ada di rumah ya semuanya, karena itu berpengaruh banget untuk terjadinya apendik ini. Ya. Nah, kemudian, Dok, penasaran nih, gimana sih, Dok, pemeriksaan atau cara mendiagnosa kalau si anak ini terkena apendik gitu? Ya. Sebenarnya untuk mengetahui anak ini mengalami usus buntu atau tidak, itu biasanya mengetahui adalah tenaga medis. Tapi bagi orang tua di rumah sangat mungkin untuk mengetahui gejalanya.
Jika anak sudah mengalami nyeri perut, misal di daerah lambung, lalu menjalar ke bagian perut kanan bawah, jangan ditunggu, langsung dibawa ke tenaga kesehatan yang ada di sekitar rumah atau ke rumah sakit atau ke praktek dokter untuk memeriksakan kondisi anaknya. Terkadang orang tua sering menganggap, wah ini hanya penyakit lambung biasa. Pada anak-anak itu boleh dibilang tidak ada penyakit lambung. Bisa dibilang seperti itu. Di dalam jurnal pun dikatakan, jika anak sudah mengalami nyeri perut, kemungkinan hampir 80% ada pengaruh dari usus buntu yang meradang. Jadi, untuk mengetahui pasti, keluarga bisa membawa anak ke pusat-pusat pelayanan kesehatan untuk dipastikan memang tidak ada terjadi usus buntu. Oke, jadi kalau di rumah nih sahabat Rumah Sakit M Yunus ada anak-anak udah mulai mengalami nyeri perut, itu langsung segera Ya, dibawa ke betul. rumah sakit aja ya dok? Betul. Karena kemungkinan besar ada peradangan atau Ya. masalah pada ususnya. Ya. Nah kemudian penasaran nih dok, biasanya yang sering terkena usus buntu ini atau appendix pada anak ini itu range usianya berapa dok? Ya, betul. Jadi untuk range usia, rata-rata pada anak-anak dengan kondisi sudah mulai makan, anak-anak sudah mengenal jajanan, artinya range usia antara 2 tahun ke atas. Itu sudah mulai rata-rata banyak. Yang pernah saya dapati kasus-kasus anak-anak dengan usus buntu itu range antara 5 sampai 10 tahun. Itu sangat banyak sekali kasusnya. Dengan keluhan nyeri perut, sudah berobat ke sana kemari dengan pemberian obat anti nyeri perut seperti obat mual, obat muntah yang dianggap suatu penyakit lambung, ternyata usus buntu yang sudah meradang. Ya. Ya sahabat Rumah Sakit M Yunus di rumah tahu nih dok, seberapa bahaya sih appendix pada anak ini? Ya, kalau bicara bahaya, semua kelainan akut pada perut anak itu semuanya berbahaya. Baik itu penyakit usus buntu atau kelainan lain itu berbahaya. Kenapa? Ketika sudah mengalami peradangan hebat, usus buntu ini ada batas maksimal untuk dia bertahan dalam kondisi dia tidak mengalami perforasi atau pecah. Ketika ususnya sudah pecah, maka akan terjadi infeksi yang lebih berat sampai dengan kondisi sepsis, yang juga bisa menyebabkan kegagalan organ-organ yang ada di dalam tubuh si anak, atau kita sebut organ failure, sehingga pasien dengan kondisi yang sudah usus buntunya pecah dapat terjadi peradangan hebat, atau kita sebut dengan peritonitis. Jika sudah sampai ke tahap peritonitis atau peradangan hebat pada dinding perut, maka penanganannya satu-satunya hanya dengan operasi. Operasi, tindakan laparotomi, kita cuci bersih usus si anak sampai dengan usus buntunya dibuang dan membuang semua kotoran atau nanah yang ada di dalam perut si anak. Jadi tata laksananya itu harus dengan operasi ya dok? Untuk kasus-kasus tertentu kita memang harus operasi. Seperti usus buntu yang tidak bisa diobati dengan penanganan obat, atau pada pasien dengan komplikasi tadi seperti yang perforasi yang saya bilang, atau usus buntu yang pecah. Nah misalkan memang harus operasi, nih ya dok ya, berapa lama sih dok waktu yang dibutuhkan untuk operasi usus buntu ini? Iya, dari mulai gejala sampai terjadinya kondisi akut ataupun sampai dengan perforasi pada usus anak itu tidak bisa ditentukan dari secara awam ya, karena penentuannya itu hanya berdasarkan kondisi anak saat itu. Jika kondisi anak lebih kuat, tentunya akan lama untuk menentukan kondisi dia terburuk. Tapi jika kondisi anak saat itu sudah dalam kondisi lemah, dia sudah demam, maka kejadian perforasi atau kondisi akut berat, infeksi berat pun bisa terjadi dengan cepat. Nah, sehingga ketika sudah diperiksa ke dokter, maka dokter akan punya decision, ini harus tindakan operasi. Untuk operasinya sendiri biasanya kita lakukan sesuai dengan temuan saat operasi. Tidak bisa kita mengira, oh cuma 1 jam, 2 jam, tidak bisa. Tergantung temuan saat durante atau saat dilangsungkan operasi itu. Oke, menarik sekali ya dok ya. Kemudian masih banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan yang bikin penasaran tentang appendix pada anak ini. Nah untuk tingkat kesembuhannya dok setelah operasi ini, apakah bisa sembuh total atau bisa kambuh lagi? Terus mungkin sahabat Rumah Sakit M Yunus di rumah juga penasaran gimana sih cara perawatan dari post operasi appendix ini dok? Ya, jadi untuk kasus-kasus usus buntu yang belum pecah, tingkat kesembuhannya tentu lebih baik dibandingkan
kasus usus buntu yang sudah pecah. Makanya kerjasama antara tenaga medis, dokter, dan orang tua terkadang memang perlu digalakkan ya, terkait pilihan waktu dan pilihan prognosis pasien. Jika pasien ini datang dengan keluhan nyeri akut, sudah diberikan obat anti nyeri, antibiotik, tidak ada perbaikan, maka bila dokternya menyarankan untuk operasi, sebaiknya lebih baik dioperasi. Karena kondisi akut tentu prognosisnya lebih baik dibandingkan pada pasien dengan kondisi usus buntunya sudah pecah. Bila pasien dengan kondisi usus buntu sudah pecah, resiko yang paling sering terjadi yang pertama, terjadinya kebocoran usus. Tentu ya, apabila sudah terjadi kebocoran usus, peritonitis perutnya, operasinya akan lebih besar. Yang kedua, bisa menyebabkan terjadinya perlengketan pada usus, di mana usus ini mengalami infeksi atau bercampur antara kotoran, feses yang bercampur di dalam perut, sehingga usus-usus yang lain menjadi berlengketan. Itu bisa menyebabkan komplikasi yang berat. Di kemudian hari, pada pasien dengan usus buntu yang sudah pecah, itu bukan sebagai kalau usus buntu sudah diambil ini akan selesai, tidak. Kita tetap harus berjaga-jaga. Perlengketan ini bisa terjadi kapan saja, bisa dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Saya pernah satu kasus pasien operasi usus sudah pecah, usia dia waktu itu 2 tahun, mohon maaf, lalu datang lagi ke kami saat usia dia 14 tahun. Artinya lebih kurang 12 tahun pasien ini tidak ada keluhan, datang lagi ke kami dengan kondisi perutnya sakit lagi, tidak bisa BAB, kembung, lalu kami lakukan pemeriksaan, ternyata ada adesi. Sampai pasien ini diobati tidak ada perbaikan, lalu kami lakukan tindakan operasi. Artinya apa? Operasi memang untuk menyelesaikan kondisi saat ini, tapi juga bisa menyebabkan terjadi lagi komplikasi di kemudian hari. Apabila penanganan yang lambat, karena kita tidak mengetahui atau tidak setujunya operasi dalam kondisi akut, sehingga pada saat dia perforasi atau ususnya sudah pecah, pasien baru bersedia untuk dioperasi. Tapi kita bicara masalah prognosis, tentu kondisi yang akut atau yang cepat diketahui akan lebih baik dibandingkan kondisi yang sudah terlambat atau sudah pecah usus buntunya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, ini pertanyaan yang pasti banyak banget yang penasaran nih sahabat rumah sakit M Yunus di rumah. Sering banget masyarakat itu kalau misalkan ada anak-anak yang sakit perut atau mengeluh nyeri perut, itu sering diurut-urut dok. Boleh nggak sih dok perut anak itu diurut-urut pas lagi keadaan nyeri atau sakit? Ya, bagus sekali ya pertanyaan ini. Sebenarnya ini dilematis kita di masyarakat. Bahwasanya pijat perut pada anak ini sering sekali kami temukan dan sering sekali dilakukan oleh keluarga pasien. Jadi kalau pertanyaannya apakah dengan mengurut pasien dengan nyeri perut ini akan baik atau tidak, saya langsung jawab jawabannya tidak. Kenapa? Karena jika anak nyeri perut, kita pastikan pasti ada peradangan di dalam perutnya, entah itu perut ususnya, entah itu ototnya, entah apapun organ-organ yang ada di dalam perut. Saat kita urut, kita tidak bisa menakar tekanan-tekanan yang diurutkan pada perut, sehingga bisa menyebabkan peradangan hebat pada usus, bahkan sampai kebocoran. Saya sering mengalami menerima pasien dengan keluhan nyeri perut, usus sudah pecah, perut sudah tegang, gara-gara diurut itu tadi ya. Setelah kita operasi ternyata ususnya sudah hematom atau merah memar semua. Lalu apa yang mau kita lakukan? Tindakan kita satu-satunya dengan memotong usus yang rusak, kita sambung, atau kita membuat kolostomi. Sehingga tindakan kita ini akan jauh lebih berbahaya dibandingkan tindakan apabila tidak diurut. Jadi saran saya ini langsung saya sampaikan, tidak ada keistimewaan dengan diurut pada perut anak. Jika anak sakit, stop diurut, langsung bawakan ke rumah sakit. Jadi ingat ya ibu-ibu di rumah, kalau misalkan anak lagi sakit perut itu jangan diurut-urut ya dok ya. Langsung bawa aja ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya. Sekarang kita akan membahas tentang apendik pada anak yang terjadi di Bengkulu dok. Banyak nggak sih kasus apendik pada anak yang ada di Bengkulu dok? Ya, kasusnya banyak sekali ya. Kasus apendik anak saya di Bengkulu ini masuk dari bulan Desember. Saya masuk Desember, Januari saya mulai bekerja. Itu lumayan banyak saya menerima kasus-kasus usus buntu pada anak. Baik itu yang kondisi akut
ataupun yang kondisi sudah pecah atau perforasi. Tapi untuk diingat, tidak semua kasus usus buntu yang akut harus operasi. Tidak semua. Karena berdasarkan teori dan keilmuan, usus buntu kita tangani dahulu dengan pemberian obat-obatan. Pasien dirawat, jika ada perbaikan, pasien bisa dipulangkan. Tapi apabila dalam pemberian obat tidak ada perbaikan, maka baru kita untuk putuskan tahapan kedua, yaitu tindakan operasi. Terkecuali pada kasus yang sudah perforasi, mau tidak mau ya saat itu harus kita siapkan untuk operasi. Nih dok, pertanyaan terakhir nih dok ya, gimana sih cara pencegahan yang harus kita ketahui atau sebagai bekal ya buat orang tua di rumah agar tidak terjadi apendik pada anak? Ya, jadi kalau bicara pencegahan itu termasuk dalam program kami edukasi. Artinya harus ada kerjasama antara orang tua, keluarga dan lingkungan. Tidak akan mungkin dokter atau tenaga medis langsung turun ke rumah untuk melakukan edukasi terhadap pasien. Melalui media PKRS M Yunus ini, kami selalu mengedukasi dengan berbagai macam kasus, termasuk salah satunya keilmuan saya sebagai dokter ahli bedah anak di Bengkulu untuk memberikan informasi jangan sampai pasien ini terkena usus buntu, bahkan terkena usus buntu yang sudah pecah. Bagaimana salah satu solusinya? Yang pertama, tingkatkan keefisienan orang tua dalam pemberian makan dan lifestyle anak di rumah. Makanan, cukupkan gizi seimbang untuk si anak, tidak hanya memberikan makanan junk food dan fast food. Kalaupun orang tua sibuk bekerja, siapkan makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna untuk si anak, sehingga proses BAB-nya juga baik, anak tidak mengalami gangguan BAB, tidak ada infeksi dan peradangan. Yang kedua, gaya hidup si anak dijaga. Di saat anak ini puasa bermain, dia disuruhkan bermain. Lalu di saat dia istirahat, anak disuruh istirahat untuk tidur. Jangan dipaksakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Lalu orang tua juga harus menyadari bahwasanya penyakit ini ada. Kenapa? Karena setiap anak ataupun manusia memiliki usus buntu. Tinggal menunggu radang atau tidak. Semuanya tergantung kita, apa yang kita lakukan terhadap anak, insya Allah akan yang terbaik. Jangan sampai kita mengalami kondisi-kondisi pada anak kita dengan kondisi akut abdomen atau nyeri perut yang nantinya berbuah sampai tindakan operasi. Aduh, menarik banget nih dok bahasan kali ini, membahas tentang apendik pada anak atau biasa kita dengar dengan usus buntu. Nah, sahabat rumah sakit M Yunus di rumah, tadi kita udah dengar ini penjelasan Dr. Wahyudi Adriasa, spesialis bedah anak, secara detail apa sih tentang apendik pada anak ini, terus gimana sih gejalanya, serta udah dikasih juga tips dan trik untuk menjaga kondisi anak agar terhindar dari apendik ini. Nah, udah dijelasin juga penting banget peran orang tua itu untuk memperhatikan ya dok, memperhatikan pola hidup anak seperti makanan, jam-jam istirahat, yang penting juga kebersihannya. Betul. Ya dok ya, agar terhindar dari apendik ini. Nah, ini seru banget dok, nggak berasa waktu udah ngobrol banyak ya dok ya. Makasih banget atas waktunya pada pagi hari ini. Oke sahabat rumah sakit M Yunus dimanapun Anda berada, demikian episode Ngobrol Asik Sehat kali ini yang membahas tentang apendik pada anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa, salam sehat.